Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan berkendara dengan mobil ke Algonquin Park and Huntsville. Jadi waktu itu kami pergi pada bulan Oktober tahun 2022, waktu itu lagi musim gugur. Jadi musim gugur itu adalah musim setelah musim panas dan sebelum musim dingin. Dari Ottawa ke Algonquin Park menempuh waktu sekitar 2,5 jam dengan mobil. Dari Ottawa awalnya kita masuk highway, lalu setelah beberapa lama kita keluar masuk ke jalan yang melewati banyak kota-kota kecil. Jadi kota kecilnya itu populasi penduduknya hanya sekitar dari 1.000 sampai 4.000-an. Jadi yang benar-benar kota kecil. Pemandangannya cantik sekali. Jadi memang musim gugur ini merupakan saat yang paling tepat untuk melakukan road trip. Karena pemandangannya indah sekali. Pohon-pohonnya sudah berubah warna. Yang biasanya hijau semua, ada beberapa pohon yang akan berubah menjadi kuning, orange, merah, lalu coklat, lalu dia baru gugur. Tapi itu nggak semua pohon ya, jadi ada beberapa pohon yang akan hijau sepanjang tahun. Selain pemandangan, yang enak dari musim gugur ini adalah cuacanya. Jadi dia udah nggak sepanas musim panas dan juga belum sedingin musim dingin. Jadi cuacanya tuh di tengah-tengah, sejuk. Jadi pemandangannya bagus dan cuacanya sejuk. Itu enak banget. Tapi ngerencanain trip di bulan-bulan musim gugur ini agak susah-susah gampang karena kita cuma bisa tahu ancer-ancernya aja. Biasanya mulai berubah tuh akhir September ke awal-awal Oktober gitu. Tapi untuk pergi di saat-saat yang paling tepat itu agak susah karena tiap tahun berubah gitu. Jadi bisa aja dia kalau kita pergi terlalu awal mungkin pohonnya masih banyak yang hijau, lalu cuma kuning, baru sedikit orange, dia belum merah gitu. Karena yang paling cantik-cantiknya kan kalau udah banyak yang orange ke merah itu warnanya cantik banget. Tapi kalau misalnya kita perginya terlalu lama juga ya banyak yang udah rontok daunnya. Jadi cuma tinggal pohonnya udah tinggal ranting-rantingnya aja gitu. Jadi apalagi kalau misalnya terikat dengan kerja dan sekolah ya, itu susah banget cari waktunya karena kalau misalnya udah cuti taunya ternyata tahun ini pergerakan perubahan warna pohonnya ini lebih lama atau lebih awal gitu, ya udah bubar. Tujuan kita kali ini adalah ke Algonquin Provincial Park. Itu adalah sebuah taman yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Walaupun namanya taman, tapi jangan bayangin kayak taman di tengah kota ya. Ini tuh luas sekali. Bisa dibilang itu tuh masih hutan gitu. Jadi masih benar-benar alami, tapi sudah dimodifikasi sama pengelolanya yaitu provinsi. Nah, modifikasinya itu berupa fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan berupa jalan, trail, kamar mandi gitu, papan penunjuk. Jadi semua itu sama mereka sudah dieksplor, mereka udah punya petanya. Mereka bisa bilang trail ini tuh levelnya untuk beginner, gampang, atau trail ini levelnya untuk advance, untuk yang susah, mungkin jalannya sempit, licin, atau agak curam gitu. Jadi semua tuh kita udah bisa tahu, kita bisa pilih maunya kita gimana. Selain bisa hiking, bisa juga camping gitu. Jadi udah disediain camping groundnya. Lalu atau bisa juga kalau cuma mau piknik-piknik sehari gitu aja bisa, cuma foto-foto gitu juga bisa. Nah, kalau untuk masuk ke tamannya ini, kalau cuma lewat aja itu nggak bayar. Tapi kalau misalnya kita mau parkir, kita mau menggunakan fasilitasnya, kita mau hiking, kita mau camping, itu tuh bayar. Itu tuh ada harus bayar pasnya. Untuk sehari kalau misalnya cuma untuk yang biasa aja, yang ke trail-trail cuma foto atau piknik gitu, itu semobil $21 untuk per hari.
Tapi ada beberapa trail mungkin yang advance atau gimana, atau kalau untuk camping itu juga beda lagi harganya. Wah, akhirnya kita sampai di Algonquin Provincial Park Eastgate. Jadi ini tuh gerbang yang bagian timur. Di situ ada parkiran, WC, informasi, peta. Nah, tapi kita nggak berhenti karena kita kehabisan pas untuk hari ini. Jadi walaupun bayar, mereka tetap ada kuotanya. Kalau udah kuotanya udah penuh, ya kita nggak bisa beli. Jadi kita cuma bisa numpang lewat aja kayak gini. Cuma nggak bisa parkir dan ke WC atau ke trail, foto-foto gitu nggak bisa. Hari ini emang bener-bener rame banget, itu lihat deh parkiran satu trail aja penuhnya kayak gitu, sampai dijagain polisi segala. Jadi emang beneran rame. Wah, ada apa nih? Kok tiba-tiba macet gini? Apa parkirannya penuh? Apa mereka lagi foto-foto, tapi apa yang difoto kayaknya biasa-biasa aja? Apa ada tabrakan? Ada apa sih? Rame banget, buset. Sampai pada turun mobil. Pasti ada sesuatu nih yang dilihat. Apa ya? Yang ya? Tanah depan. Oh, mus. Hah? Mus, yang gede itu. Ya, main mus. Lu ya. Lu ake tatai ya. Kita juga akhirnya parkir terus turun untuk ngeliat langsung. Ini pertama kalinya ngeliat mus asli, ya ampun ternyata gede banget ya. Dan dia anteng-anteng aja gitu, nggak peduli. Mungkin kita dikira lalat kali ya. Có lùa hả? Thì có lùa. Thế hả? Thì có lùa. Oh, gini dia coba dia. Iya. Masuk dia apa? Như vậy hả? Như vậy đó. Mấy. Seru ya, nggak nyangka bisa ngelihat mus asli di pinggir jalan. Sepanjang jalan nih yang diomongin ya udah mus aja terus. Jadi karena kita memang nggak dapet pas untuk hari ini, rencananya kita memang numpang lewat aja. Lalu kita melanjutkan perjalanan ke Huntsville, ke kota terdekat. Kita menginap semalam, lalu besok paginya kita baru balik lagi ke sini sambil arah pulang untuk sekalian mampir-mampir. Kita sudah mendekati daerah bagian ujung dari Algonquin Provincial Park. Depan di sebelah kiri itu adalah West Gate, jadi gerbang bagian baratnya. Jadi setelah melewati ini kita sudah melewati batas daerah dari Provincial Park. Setelah ini kita akan jalan menuju ke Huntsville, ke kota terdekat. Dan
dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Kira-kira yang macam-macamnya sih. Cái máy buộc đi nè.